Langit senja di Boyolali mulai memerah ketika Veda Ega Pratama menyalakan motornya yang sudah rentah. Suaranya serak, bergetar seperti napas terakhir mesin tua yang memohon ampun. Debu beterbangan di lintasan kecil tanpa tribun, tanpa papan waktu, tanpa siapapun yang menonton selain angin sore dan aroma tanah kering. Disinilah, jauh dari gemerlap sirkuit Eropa, seorang anak Indonesia sedang menantang nasib yang bahkan dunia tak pernah beri tempat. Ia menggenggam stang motor itu dengan tangan yang sudah kapalan. Sarung tangannya robek, helmnya lecet, dan sepatu balapnya tak serasi, satu kanan, satu kiri, hasil pemberian teman. Namun di balik kesederhanaan itu, matanya menyala. Tak ada teknologi, tak ada pelatih, hanya keberanian yang tumbuh dari kesunyian. Kalau tak ada yang mau bantu, aku bantu diriku sendiri, katanya pelan, lalu menurunkan visor dan mulai menaklukkan lintasan yang hampir mati. Roda motor tua itu melesat, menari di atas aspal retak. Setiap tikungan dilibas tanpa ragu, setiap slip ban dihadapi dengan naluri yang tajam. Tak ada telemetri, tak ada analisis data, yang ada hanya perasaan dan detak jantungnya. Ia menunduk dalam, hampir mencium tanah, tubuhnya bergerak seirama dengan mesin seolah ia dan motornya adalah satu makhluk yang diciptakan untuk berlari melawan waktu. Di satu tikungan tajam, motor nyaris tergelincir, tapi Veda justru tersenyum, ia tahu batasnya sudah hampir tak ada lagi. Dari jauh, dua bocah kecil menonton sambil berteriak kegirangan. "Veda, gas terus!" Sorak mereka dengan polos. Mereka tidak tahu apa itu data telemetri atau engine mapping, tapi mereka tahu satu hal, anak di lintasan itu sedang mengejar mimpi yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Sorakan kecil itu membuat hati Veda bergetar. Di tengah kesunyian yang menyesakkan, suara dua anak itu terasa seperti lagu kebangsaan yang tak pernah berhenti diputar. Setelah putaran terakhir, mesin itu berhenti dengan napas berat. Veda turun, menatap motornya dengan senyum penuh lelah. Tangannya bergetar menahan panas knalpot, tapi matanya tak berkedip dari cakrawala yang mulai gelap. Ia tahu, di ujung sana, ribuan kilometer dari tanah kelahirannya, anak-anak Eropa sedang berlatih di akademi megah dengan pelatih terbaik dunia. Tapi Veda hanya tertawa pelan. "Kalian punya fasilitas," bisiknya, "aku punya nyali." Malam menjelma. Ia menutup motornya dengan kain lusuh di garasi seng kecil. Di langit, bintang-bintang tampak redup, tapi di matanya, justru mulai menyala. Ia berdoa singkat sebelum tidur, bukan meminta kemenangan, tapi kesempatan, sekali saja, agar dunia melihat bahwa mimpi bisa lahir dari tanah yang gersang. Dan di bawah cahaya lampu redup yang hampir padam, seorang anak Indonesia menatap ke langit Eropa yang jauh, dengan tekad yang lebih terang dari seluruh sirkuit di dunia. Dunia belum tahu siapa dia. Tapi malam itu, takdir baru sedang menyalakan mesinnya. Pagi itu, Veda terbangun dengan suara getar ponsel murahnya yang hampir tak kuat menampilkan notifikasi. Ternyata, video latihannya yang direkam oleh salah satu anak kecil kemarin sore tiba-tiba viral di media sosial. Gambar goyah, suara motor nyaring, tapi gaya menikungnya membuat netizen terpana. "Anak ini siapa? Kayak pembalap Moto3. Gila, tikungan segitu bisa diselamatin." Komentar-komentar itu membanjiri dunia maya. Di sudut kecil garasi sengnya, Veda hanya menatap layar dengan senyum getir. Ia tidak punya sponsor, tidak punya akademi, tapi akhirnya dunia menoleh, meski hanya lewat layar ponsel retak. Media Eropa mulai bereaksi. Salah satu akun motorsport besar menulis dengan nada meremehkan, "Bocah Asia mencoba meniru gaya pembalap profesional tanpa data. Bahaya dan tidak realistis." Komentar sinis itu membuat netizen Indonesia geram, tapi bagi Veda, justru menjadi bahan bakar semangat. "Kalau mereka anggap mustahil," gumamnya sambil memegang tangannya yang masih memar, "aku akan ubah mustahil jadi sejarah." Ia sadar, setiap ejekan adalah pengingat bahwa mimpinya sudah cukup besar untuk menakutkan mereka. Hari-hari berikutnya, teleponnya mulai dipenuhi pesan dari jurnalis dan penggemar lokal.
Namun ada satu pesan yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak, sebuah email dari Gresini Racing Talent Scout. Dalam bahasa Inggris sederhana, mereka menulis, "Kami melihat potensimu. Datanglah ke Eropa untuk uji coba." Veda terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Garasi kecil itu mendadak terasa seperti surga, tempat di mana mimpi yang ia tanam di tanah kering mulai tumbuh menjadi kenyataan. Namun di balik kabar bahagia itu, ketakutan menyelinap pelan. Ia tak punya dana untuk terbang ke Eropa, apalagi biaya akomodasi. Ayahnya hanyalah seorang pekerja bengkel kecil, ibunya menjual makanan di warung pinggir jalan. Malam itu, ia duduk di depan motornya yang diam, menatapnya seperti sahabat lama. "Aku harus ke sana, kan?" bisiknya. Mesin tua itu seolah menjawab lewat pantulan cahaya bulan di knalpotnya yang berkarat. Hari berganti. Tanpa pikir panjang, Veda menjual sebagian barang pribadinya, jam tangan, jaket balap lama, bahkan motor tua yang selama ini jadi saksi perjuangannya. Air matanya jatuh ketika motor itu diangkut ke truk pembeli. Tapi di balik kesedihan itu, ada bara tekad yang semakin membara. "Kalau ini harga menuju Eropa, aku siap membayarnya," ujarnya pelan sambil menatap langit senja yang sama seperti hari pertama ia berlatih. Dari berita kecil di media lokal, kabar itu menyebar cepat. Veda Ega Pratama, anak bengkel yang dipanggil ke Eropa. Para komentator mulai membicarakannya di forum balap. Ada yang kagum, ada yang mencibir. Namun satu hal pasti, dunia kini sedang menatap seorang anak Indonesia yang lahir tanpa fasilitas, tanpa pelatih, tanpa nama besar, tapi dengan mimpi yang terlalu besar untuk diabaikan. Dan di malam keberangkatannya, Veda berdiri di bandara, menatap ke arah pesawat yang menunggu di landasan. Ia menggenggam boarding pass dengan tangan gemetar, menahan air mata. Dari lintasan tanpa cahaya, bisiknya dalam hati, "Aku akan buat dunia silau." Pesawat pun meluncur menembus awan, membawa seorang bocah yang akan membuat Eropa belajar arti ketakutan sejati. Udara Italia menusuk tulang ketika Veda melangkah keluar dari bandara Firenze. Nafasnya mengepul di udara dingin, kontras dengan panas perjuangan yang membakar dadanya. Ia memeluk jaket tipis yang dibawanya dari Indonesia, terlalu ringan untuk musim semi di Eropa. Namun mata itu, mata yang sama yang dulu menatap lintasan Boyolali, masih menyala dengan bara keyakinan. Di kejauhan, sirkuit Mugello menanti, tempat di mana dunia akan menilai apakah bocah tanpa akademi ini pantas berada di lintasan yang sama dengan raksasa-raksasa Eropa. Saat tiba di padok Gresini Racing, semua tampak asing, mekanik dengan headset, laptop terbuka, data telemetri berjejer di monitor, motor-motor berkilau dengan sponsor besar. Di antara mereka, Veda tampak seperti anak yang tersesat. Helmnya bukan model terbaru, sepatu balapnya sudah kusam, dan tasnya hanya berisi 2 setel pakaian. Beberapa mekanik tim lain melirik dan berbisik, "Itu anak Asia yang viral, katanya belum pernah ikut akademi manapun." Sebagian tertawa kecil, seolah yakin bocah ini hanya akan jadi tontonan sebelum tersingkir. Tapi Veda tak datang untuk diterima. Ia datang untuk membuktikan. Saat sesi latihan bebas dimulai, suara mesin bergemuruh seperti badai. Pembalap Eropa lain keluar dari pit lane dengan presisi sempurna, sementara Veda masih menyesuaikan posisi di atas motor Gresini yang untuknya terasa seperti binatang buas tak jinak. Jantungnya berdetak kencang. "Kalau mereka punya data, aku punya naluri," katanya dalam hati, lalu memutar throttle sekuat tenaga. Lap demi lap, keajaiban mulai terjadi. Di tikungan Arabiata 2 yang terkenal mematikan, Veda meluncur lebih dalam dari garis ideal, ban belakang bergeser setengah meter, tapi entah bagaimana ia menyeimbangkannya dengan insting sempurna. Para komentator terdiam sejenak di ruang siaran. "Impossible, anak ini tidak main aman," salah satu dari mereka bergumam. Sesi latihan berakhir, dan hasil di layar mengejutkan semua orang. Veda Ega Pratama, posisi ke-7. Di antara nama-nama besar Akademi VR46, Red Bull Rookies, dan Junior GP,
muncul satu nama yang tak punya tim data, tak punya fasilitas, tapi menyalip lebih dari separuh grid. Di ruang istirahat, beberapa pembalap lain menatapnya dengan mata tajam, campuran antara kagum dan takut. Seorang dari mereka, Marco Bellini, pembalap Akademi VR46 yang arogan, mendekat dan berkata dalam bahasa Inggris sinis, "Menikung seperti itu cuma cocok di jalanan kampungmu, bukan di Eropa." Veda tersenyum tipis dan menjawab, "Mungkin. Tapi jalanan kampung itu yang mengajarkan aku cara hidup." Kalimat itu membuat suasana padok membeku sejenak. Malam harinya, ia duduk sendiri di luar padok, menatap ke arah sirkuit yang sunyi. Lampu-lampu pit lane padam satu persatu, namun di hatinya justru semakin terang. Ia tahu, latihan hanyalah permulaan, ujian sesungguhnya akan tiba besok, ketika seluruh Eropa menontonnya bertarung di lintasan yang sama dengan para pewaris akademi terbesar di dunia. Tapi ia tidak takut, ia sudah menantang hal yang lebih kejam dari aspal, kemiskinan, kesepian, dan keraguan. Dan ketika angin malam Eropa menyentuh wajahnya, Veda berbisik lirih ke arah langit, "Boyolali sudah cukup melatihku, sekarang giliran dunia yang belajar dari aku." Di bawah bintang-bintang Italia yang dingin, seorang bocah dari timur bersiap menulis bab pertama dari keajaiban yang akan membuat seluruh benua gemetar. Subuh di Mugello terasa menggigit. Kabut turun tebal menutupi sebagian sirkuit, membuat udara terasa berat dan menusuk paru-paru. Di padok, tim-tim besar sibuk menyesuaikan setup motor, memeriksa data suhu lintasan, dan mendiskusikan strategi ban. Sementara itu, di sudut paling ujung, Veda duduk sendiri di atas kursi lipat, memegang segelas teh hangat yang ia beli dari vending machine. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena tekanan yang kini benar-benar nyata. Hari ini, ia akan menjalani debut resminya di Eropa. Hari ini, dunia akan melihat apakah bocah dari Boyolali itu hanya viral sesaat, atau benar-benar ancaman bagi sistem yang sudah mapan. Langit mendadak berubah kelabu. Menit-menit sebelum race start, hujan mulai turun deras, menyapu habis strategi tim-tim besar yang sudah disusun dengan perhitungan komputer. Kru sibuk mengganti ban ke wet compound, panik membaca data sensor yang terus berubah. Tapi di garasi kecil Grace ini, Veda hanya berdiri diam, memandangi langit yang menetes tanpa henti. Ia tersenyum kecil karena di tanah air, ia sudah biasa balapan di bawah hujan tropis yang lebih kejam dari ini. "Biar saja," katanya pelan. "Kalau mereka takut air, aku lahir dari badai." Lampu start padam, balapan dimulai. Ban memercik air ke segala arah, pandangan kabur, dan satu kesalahan bisa berarti bencana. Veda memulai dari grid ke-7, tapi dalam 2 lap pertama, ia sudah menyalip 3 pembalap hanya dengan keberanian gila di tikungan. Ia tak peduli dengan garis ideal atau tekanan ban, ia hanya mengikuti insting, menari bersama genangan air seperti menulis puisi di atas aspal basah. Para komentator berteriak tak percaya, "The Indonesian Wildcat is flying." Lap demi lap, lintasan berubah jadi neraka. Beberapa pembalap akademi besar jatuh, tergelincir oleh air dan kehilangan keseimbangan. Tapi Veda tetap teguh, tubuhnya miring ekstrim, jarak antara lutut dan tanah tak lebih dari 2 jari. Ia seperti menolak gravitasi. Di setiap tikungan, cipratan air menutupi visor helmnya, namun matanya tak pernah berkedip. Di lap terakhir, ia berada di posisi keempat, hanya terpaut beberapa meter dari podium. Di tikungan terakhir, tikungan yang sama yang pernah ia impikan dari garasi Seng di Boyolali, Veda mengambil jalur luar, jalur yang bagi pembalap lain dianggap mustahil. Air tergenang, aspal licin, tapi ia tetap membuka gas penuh. Motor bergetar hebat, tubuhnya hampir terpental, tapi nalurinya menyelamatkan keseimbangan itu di detik terakhir. Garis finish semakin dekat. Dalam semburan air dan kilatan lampu kamera, Veda menyalip 2 pembalap sekaligus finish ketiga. Sorakan penonton memecah langit Mugello. Kamera televisi menyorot wajah bocah 17 tahun itu yang masih tak percaya. Di layar besar sirkuit, terpampang P3,
Veda Ega Pratama Wildcat, Indonesia. Dunia gemetar. Akademi-akademi besar yang selama ini memandang rendahnya mulai menyadari ini bukan kebetulan. Bocah tanpa data, tanpa fasilitas, baru saja menembus podium dunia. Di atas podium, bendera merah putih berkibar di bawah langit hujan Italia. Air mata bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Saat mikrofon diarahkan kepadanya, Veda berkata dengan suara gemetar tapi tegas. Lebih besar dari, mereka bilang aku butuh akademi untuk menang. Tapi yang aku butuh cuma keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Dan sejak hari itu, di seluruh Eropa, satu kalimat mulai bergaung di padok-padok mewah. Waspadai bocah dari timur, dia tak butuh fasilitas untuk membuat kita takut. Mentari musim panas membakar langit Inggris ketika rombongan padok tiba di Silverstone, sirkuit yang disebut para pembalap sebagai istana para dewa. Di sana, para pembalap akademi top datang dengan karavan besar, motor-motor terbaru, dan tim teknisi lengkap dengan komputer canggih. Tapi di pojok pit lane yang sepi, Veda datang hanya dengan satu koper kecil dan wajah yang tak berubah, tenang, tapi menyala. Di pundaknya, bukan fasilitas yang ia bawa, melainkan kepercayaan diri yang lahir dari lumpur hujan Mugello. Ia sudah merasakan podium. Sekarang, ia datang bukan sekadar untuk membuktikan, tapi untuk menguasai. Namun dunia Eropa belum siap menerimanya. Sejak sesi latihan pertama, rumor aneh mulai menyebar, bahwa setup motornya diubah diam-diam, tekanan bannya dikacaukan, bahkan beberapa sensor pada motornya dilepas. Tak ada yang mau mengaku, tapi semua tahu politik padok sedang bergerak. Bagi akademi besar, bocah dari timur ini bukan lagi kejutan, melainkan ancaman terhadap sistem yang mereka bangun dengan jutaan euro. Veda tak berkata apapun, hanya menatap motornya lama. Kalau mereka ingin mengujiku, gumamnya, biar sekalian sampai habis. Balapan dimulai di bawah langit cerah Silverstone. Dari grid ke-8, Veda memacu motor dengan ketenangan yang menipu. Di tikungan kops, ia menyalip dua lawan dalam satu gerakan berani yang membuat komentator spontan berteriak. Setiap lap, ia bermain dengan batas, menyalip dengan presisi yang seperti tak mungkin dilakukan. Sementara rivalnya sibuk membaca data, Veda membaca gerak tubuh lawan. Ia tahu kapan mereka ragu, kapan mereka menahan gas. Ia menyerang di momen yang paling tak masuk akal, seolah waktu tunduk pada instingnya. Di pertengahan lomba, sensor elektronik di motor Gresini milik Veda mendadak mati. Ia tak tahu posisi, tak tahu kecepatan, hanya mendengar detak jantung dan suara mesin. Tapi itulah dunianya sejak awal, dunia tanpa data, tanpa angka, hanya naluri dan keberanian. Ia menatap langit biru Silverstone yang luas dan tersenyum. Kita kembali ke cara lama, katanya pada motornya, cara kita sendiri. Lalu ia menunduk, membuka gas lebar, dan menerjang udara dengan nyali yang menembus batas. 5 lap terakhir jadi neraka. Bellini dari VR46 memimpin, dengan dua pembalap Eropa lain menguntit di belakang. Tapi tiba-tiba, dari belakang, motor putih dengan garis merah itu datang seperti badai. Veda menyalip satu persatu, tanpa peduli sorakan atau teriakan komentator. Di tikungan abai terakhir, ia menyalip Bellini dari sisi luar, sisi yang tak pernah dipilih siapapun. Dua motor sejajar, bergesekan hingga fairing mereka pecah, dan saat garis finish terlewati, layar menunjukkan P2 Veda Ega Pratama. Selisih hanya 0,047 detik. Dunia menahan napas. Di Parc Fermé, Bellini menatapnya dengan marah. "Kau main kotor," teriaknya. Veda hanya menatap tenang dan menjawab pelan, "Kalau nyali dianggap kotor, berarti kalian belum tahu arti balapan." Kalimat itu bergaung di padok seperti petir di siang bolong. Para jurnalis menyerbu, media menulis tajuk gila, The Ultimate Racer Strikes Again. Malamnya, di kamar hotel kecilnya, Veda membuka ponsel dan melihat komentar dari ribuan orang. Ada yang memujanya, ada yang membencinya, tapi ia tak peduli.
Ia menatap keluar jendela, menatap langit London yang merah keemasan. Mereka bisa sabotase dataku, tapi tidak semangatku, bisiknya pelan. Dan di bawah sinar bulan musim panas itu, bocah tanpa fasilitas yang datang dari timur sekali lagi membuat Eropa menggigil, karena mereka sadar, setiap kali Veda Ega Pratama memegang throttle, sistem mereka goyah sedikit lebih dalam. Hari-hari setelah Silverstone menjadi badai. Di ruang-ruang rapat tertutup, para direktur Akademi Top Eropa saling menatap dengan wajah tegang. Anak Asia itu, Veda Ega Pratama, sudah 2 kali mengguncang podium tanpa bantuan tim data, tanpa coach, bahkan tanpa fasilitas. Mereka malu, mereka takut. Lalu lahirlah sebuah proyek rahasia, The Anti-Veda Program. Tujuannya jelas, menganalisis gaya balap Veda dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Mereka menugaskan pelatih, insinyur, bahkan psikolog olahraga untuk membedah satu pertanyaan besar, bagaimana bocah itu bisa secepat itu tanpa sistem kami. Sementara itu, Veda tak tahu apa yang sedang direncanakan. Ia hanya terus berlatih, berpindah-pindah sirkuit mengikuti jadwal musim balap. Tapi di setiap sesi latihan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Lawan-lawannya mulai menirukan gayanya, bahkan sampai ke posisi tubuh dan teknik menikung. Namun hasilnya berbeda, mereka jatuh, kehilangan grip, gagal meniru. Veda hanya tersenyum pahit. Mereka bisa menyalin gerakanku, katanya pelan, tapi bukan jiwaku. Karena bagi Veda, setiap tikungan bukan sekadar teknik, itu adalah bahasa yang ia ucapkan bersama angin dan aspal sejak di Boyolali. Media Eropa pun terbelah dua. Sebagian menyebut Veda, keajaiban alami, dan memujanya sebagai masa depan Moto3. Sebagian lain menuduhnya, anomali sistem, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, dan karenanya berbahaya bagi citra akademi besar. Tekanan demi tekanan datang, wawancara yang menjebak, komentar sinis, sampai rumor bahwa ia menolak data telemetri karena tak bisa membacanya. Tapi semua itu hanya membuatnya semakin diam, semakin tajam, semakin fokus. Ia tahu, satu-satunya jawaban yang bisa mematikan semua keraguan adalah hasil di lintasan. Di padok, Veda semakin dijauhi. Para pembalap akademi berhenti menyapanya, beberapa mekanik asing menolak membantu. Tapi ia tak pernah membalas dengan marah. Ia justru semakin sering berbicara dengan motornya, seperti teman yang setia menemani saat dunia berubah menjadi dingin. Kita berdua saja lagi, ya, katanya suatu malam sambil mengelap fairing motornya. Dari dulu cuma kamu yang percaya aku bisa. Di antara suara angin malam dan aroma oli, motor itu seolah bernafas bersama dengannya. Namun Gresini Racing sendiri mulai terpecah. Beberapa petinggi tim ingin menggantinya dengan pembalap akademi yang punya sponsor lebih besar. Tapi manajer teknis yang sejak awal melihat potensi Veda menentang keras. Kalau kalian lepaskan dia, katanya lantang dalam rapat, kalian akan menyesal. Bocah ini bukan pembalap biasa, dia insting yang hidup. Namun keputusan belum pasti, dan Veda tahu posisinya genting. Satu hasil buruk bisa menghapus semuanya. Hari itu, sebelum balapan berikutnya di Red Bull Ring, seorang wartawan menanyainya, bagaimana perasaanmu jadi pembalap tanpa akademi di tengah sistem sebesar ini? Veda hanya menatap kamera dan menjawab tenang, aku bukan melawan pembalap mereka. Aku melawan keyakinan mereka bahwa tanpa akademi, kita tidak bisa bermimpi. Kalimat itu meledak di media sosial, menjadi kutipan viral di seluruh dunia. Dan malam itu, di bawah langit Austria yang bersih, para petinggi akademi membaca berita itu dengan wajah pucat. Mereka tahu, bocah itu bukan lagi sekadar ancaman di lintasan, dia sedang menghancurkan dasar kepercayaan yang mereka bangun selama puluhan tahun. Untuk pertama kalinya, dinding akademi Eropa mulai retak. Balapan di Red Bull Ring dimulai di bawah langit yang berat, awan hitam menggantung di atas pegunungan Austria. Veda berdiri di grid, tanpa payung, tanpa teknisi yang sibuk mengelilinginya seperti pembalap lain. Di depannya, para pembalap akademi dengan tim besar berdiri tegak,
wajah mereka tertutup helm berlogo raksasa sponsor. Namun sorot mata Veda menembus segala ketegangan itu, dingin, hening, tapi penuh bara. Ia tahu, ini bukan sekadar balapan. Ini adalah ujian untuk membuktikan bahwa jiwa bisa mengalahkan sistem. Lampu start padam. Semua motor melesat, membelah hujan yang turun deras. Dari posisi ke-14, Veda langsung menerobos celah sempit di tikungan pertama. Satu demi satu ia salip dengan manuver yang tak masuk akal, ban belakangnya hampir kehilangan cengkeraman di setiap belokan. Komentator tak berhenti berteriak, dia gila. Tidak ada akademi yang mengajarinya begitu. Tapi bagi Veda, itulah caranya bertahan hidup, bukan dengan kalkulasi data, tapi dengan perasaan. Ia membaca lintasan seperti membaca napasnya sendiri. Di lap ke-7, bencana datang. Pembalap akademi top dari Spanyol menabraknya dari belakang dalam duel tikungan tajam. Motor Veda nyaris terpelanting. Semua orang mengira itu akhir cerita. Tapi ajaib, ia menahan motor itu dengan siku, menggeser berat badan, dan kembali ke jalur. Penonton di tribun menjerit, komentator kehilangan kata-kata. Dari kamera onboard, terlihat mata Veda di balik visor, gelap, membara, seperti mata seseorang yang sudah melewati neraka dan menolak berhenti di sana. Sisa balapan menjadi pertarungan antara keberanian dan struktur. Veda, tanpa data ban, tanpa strategi pit, melawan sistem akademi yang serba terencana. Di 2 lap terakhir, ia berada di posisi kedua. Hujan makin deras. Ia bisa saja bermain aman dan puas dengan podium, tapi ia bukan dibesarkan untuk berhenti di cukup baik. Di tikungan terakhir, ia memotong garis dalam yang hampir mustahil dilakukan, ban depannya menyentuh garis putih, nyaris keluar lintasan. Tapi justru di sanalah keajaiban lahir. Ketika garis finish dilewati, tribun meledak. Veda menang lagi. Tapi kali ini, bukan kemenangan biasa. Itu adalah kemenangan melawan tembok raksasa yang dibangun oleh kesombongan sistem Eropa selama puluhan tahun. Ia memarkir motornya, menatap langit, lalu berlutut di atas aspal yang basah. Air mata bercampur hujan menetes di helmnya. Ini, untuk semua yang tak pernah dilihat, bisiknya lirih. Kamera menangkap momen itu, dan seluruh dunia membeku. Media Eropa panik. Editorial pagi keesokan harinya penuh dengan kalimat yang tak biasa, bagaimana anak tanpa akademi bisa menumbangkan mesin. Industri Moto3, akademi top mulai goyah. Para orang tua murid menuntut jawaban, mengapa mereka membayar mahal, tapi bocah dari Indonesia yang belajar dari jalanan justru bisa menang. Retakan mulai merambat ke pondasi sistem. Beberapa pembalap muda keluar dari akademi, berkata ingin menjadi seperti Veda. Sementara itu, di garasi kecilnya, Veda hanya duduk diam. Tidak ada pesta, tidak ada campakne. Ia hanya memandang motornya dan berkata pelan, kita belum selesai. Mereka baru mulai takut. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi di dalam diri Veda, badai yang sebenarnya baru saja lahir, badai yang akan mengguncang seluruh Eropa sampai ke akar. Kemenangan Veda di Red Bull Ring mengguncang dunia balap. Namun di balik sorak-sorai publik, badai yang lebih kelam mulai berputar di balik layar. Di sebuah ruang rapat di Milan, para kepala akademi, sponsor besar, dan perwakilan pabrikan duduk di meja bundar. Wajah mereka kaku, mata penuh amarah. Kita tidak bisa membiarkan bocah itu menghancurkan sistem ini, kata seorang direktur akademi ternama dengan nada dingin. Kalau semua pembalap mulai berpikir mereka bisa sukses tanpa akademi, abis kita. Maka disusunlah rencana licik, cara halus untuk menjatuhkan Veda tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Beberapa hari kemudian, Veda dipanggil oleh pengawas teknis. Katanya, ada dugaan ketidaksesuaian pada motornya. Padahal Veda tahu, motornya standar, bahkan komponennya kalah jauh dari rival-rivalnya. Pemeriksaan berlangsung selama berjam-jam, dan meski tidak ditemukan pelanggaran apapun, gosip mulai menyebar, Veda menang karena motornya dimodifikasi. Berita itu meledak di media sosial.
Wartawan Eropa menuduhnya pemain curang yang dilindungi Gresini. Dalam satu malam, dari pahlawan ia berubah jadi tersangka. Tim Gresini pun mulai goyah. Beberapa sponsor menarik diri, menolak logo mereka menempel di motor pembalap kontroversial. Veda tetap diam, tapi hatinya mulai terbakar. Ia sadar, ini bukan lagi soal balapan, ini perang melawan sistem yang takut kehilangan kendali. Dalam keheningan malam, ia kembali ke pit setelah semua orang pulang, duduk di samping motornya yang disegel. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau tahu, mereka tak ingin kita ada di sini. Tapi kita tidak akan pergi, kan?" Di saat yang sama, seorang jurnalis independen dari Italia, Lucia Ferrani, mulai mencium kejanggalan. Ia menemukan bahwa beberapa laporan pemeriksaan Veda telah dimanipulasi, dan tekanan datang langsung dari pimpinan akademi besar. Lucia menulis artikel berjudul "Ketakutan Eropa Terhadap Anak dari Timur". Dalam hitungan jam, tulisannya viral. Dunia mulai berpihak kembali pada Veda. Ia bukan lagi simbol pembangkangan, tapi lambang perlawanan terhadap sistem yang menindas. Namun keberanian itu justru memperburuk keadaan. Tekanan terhadap Veda makin berat. Di sirkuit Misano, beberapa pembalap akademi sengaja mengganggunya di lintasan latihan, mencoba memancing emosi. Salah satu bahkan menabraknya di pit lane. Tapi Veda tak bereaksi. Ia menatap mereka dengan tatapan kosong yang justru membuat mereka gentar. "Kalau mereka pikir bisa menghentikanku dengan kebencian," katanya pada Lucia saat diwawancara singkat, "berarti mereka belum pernah melihat tekad orang yang tumbuh tanpa apa-apa." Keesokan harinya, Lucia datang ke padok membawa rekaman suara rahasia, bukti bahwa ada instruksi dari Dewan Akademi untuk mengisolasi Veda. Saat Veda mendengarnya, wajahnya tak berubah, tapi matanya bergetar. Ia berdiri, mengambil helm, dan berjalan ke arah lintasan yang masih basah oleh hujan semalam. "Kalau mereka ingin menghapusku," katanya pelan, "aku akan membuat sejarah dulu." Dan saat mesin dinyalakan, suara knalpotnya memecah keheningan seperti teriakan kebebasan. Di tribun, beberapa penonton berdiri, membawa poster bertuliskan "Veda Melawan Dunia". Dari langit kelabu, sorot matahari menerobos awan, menyinari sosok pembalap muda itu. Dunia balap belum pernah menyaksikan pemberontakan seindah ini, seorang anak tanpa akademi, tanpa perlindungan, tapi dengan hati yang tak bisa dikalahkan. Sirkuit Misano pagi itu terasa tegang seperti medan perang. Langit mendung, angin laut membawa aroma asin dan getir, seolah ikut menyimpan rahasia dari konspirasi yang menjerat Veda. Ia turun dari truk kecilnya dengan langkah pelan, helm di tangan, tanpa satupun kru menyambut. Motor yang biasanya dirawat penuh cinta kini berdiri sunyi di garasi, tanpa logo sponsor, tanpa warna tim. Semua dicopot. Ia bahkan tidak lagi diizinkan memakai seragam Gresini. "Hari ini kau balapan tanpa nama," ujar salah satu petugas padok dengan nada dingin. Veda hanya tersenyum samar. "Nama tak penting," jawabnya, "asal aku masih bisa memutar gas." Ketika sesi balapan dimulai, tribun setengah kosong, banyak yang takut dikaitkan dengan kontroversi Veda. Tapi di antara yang tersisa, ada sekelompok kecil anak-anak muda membawa spanduk lusuh bertuliskan "Semangat dari Timur". Sorakan mereka menggema, kecil tapi tulus. Veda melihatnya dari jauh dan dadanya bergetar. "Itu sebabnya aku masih di sini," gumamnya pelan sebelum menurunkan visor. Lampu start padam, deru mesin memenuhi udara. Di lap pertama, Veda langsung diseruduk oleh dua pembalap akademi yang jelas-jelas mencoba menutup jalurnya. Ia kehilangan posisi, turun ke urutan ke-17. Namun entah bagaimana, dari lap ke lap, ia terus naik, melawan arah angin dan arus tekanan. Ban motornya aus, remnya mulai panas, tapi setiap kali melewati tikungan, tubuhnya menari di atas aspal seperti seseorang yang menulis sajak dengan kecepatan. Komentator berteriak, "Dia sendirian. Tidak ada data, tidak ada tim, tapi lihat, ia melawan dunia dengan insting murni." Di lap ke-12,
Situasi semakin gila. Satu pembalap akademi jatuh tepat di depannya, oli tumpah di lintasan. Semua pembalap mengerem panik, tapi Veda justru memiringkan motornya lebih dalam, hampir mustahil, dan menembus celah di antara oli dan pembatas lintasan. Kamera menyorot momen itu dengan slow motion, percikan air, cipratan oli, dan sosok kecil berhelm hitam menembus badai seperti bayangan petarung kuno. Dunia balap membisu. 2 lap tersisa. Mesin motornya mulai berasap. Veda tahu, motornya bisa mati kapan saja. Tapi ia tetap gas penuh. Kalau ini balapan terakhirku, biarlah berakhir dengan keras, katanya dalam hati. Tikungan terakhir tiba, dan di sanalah mukjizat kecil terjadi. Pembalap akademi terdepan terpeleset oleh tekanan, dan Veda melewatinya di garis akhir, hanya selisih 0,021 detik. Ia menang, tanpa nama, tanpa tim, tanpa siapapun di pit. Tapi dunia tahu siapa dia. Setelah melewati garis finish, Veda tak mengangkat tangan. Ia hanya berhenti di pinggir lintasan, mematikan mesin, dan menatap ke arah tribun. Air matanya menetes di dalam helm, bukan karena bahagia, tapi karena sadar kemenangan ini adalah pemberontakan terakhir dari seorang anak yang menolak tunduk pada sistem. Para jurnalis berlarian, tapi Veda berjalan menjauh tanpa bicara, meninggalkan jejak lumpur di aspal yang baru saja ia taklukkan. Malamnya, media seluruh Eropa menulis satu kalimat yang mengguncang. Anak dari timur menaklukkan sistem tanpa bendera, tanpa akademi, dan tanpa izin, hanya dengan keberanian. Dan di dalam ruang rapat akademi, suasana mencekam. Seseorang memukul meja keras-keras. "Hapus dia dari daftar balap musim depan," teriaknya. Tapi direktur teknis Gresini berdiri pelan, suaranya tenang namun menusuk, "Terlambat. Bocah itu sudah jadi legenda. Bahkan jika kalian hapus namanya, dunia sudah mengingatnya." Hujan deras turun di Valencia, sirkuit terakhir musim itu. Langit kelabu seolah tahu bahwa inilah akhir dari perjalanan seorang bocah yang berani menantang sistem dunia. Veda datang terlambat, bukan karena lalai, tapi karena ia tidak lagi punya garasi. Semua fasilitasnya dicabut, lisensi timnya dibekukan sementara. Ia hanya datang dengan satu koper dan satu motor tua yang disiapkan oleh mekanik lama yang diam-diam masih percaya padanya. "Kau yakin mau tetap balapan?" tanya sang mekanik dengan mata merah. Veda hanya menatap lurus ke lintasan basah dan menjawab lirih, "Aku tak datang untuk menang. Aku datang untuk menutup luka ini dengan cara yang layak." Ketika balapan dimulai, atmosfernya berbeda. Tidak ada yel-yel dari tribun, tidak ada warna-warni tim. Tapi di sudut tribun, puluhan bendera kecil merah putih berkibar diam-diam, dibawa para penggemar yang datang jauh-jauh dari Indonesia. Mereka tahu, mungkin ini adalah kali terakhir mereka melihat Veda di lintasan Moto3. Sorakan mereka kecil, namun menggema sampai ke padok. Veda mendengar suara itu melalui helmnya, dan entah kenapa, hatinya menjadi lebih ringan. Putaran demi putaran berjalan berat. Motor Veda ketinggalan tenaga, ban belakang licin karena cuaca. Tapi setiap kali tikungan datang, ia menari di atasnya seperti sedang menulis pesan terakhir pada aspal dunia. Ia tidak melawan pembalap lain lagi, kali ini, ia melawan waktu, melawan luka, melawan dunia yang berusaha menghapusnya. Dan di lap ke-15, keajaiban kecil terjadi, satu persatu pembalap akademi tergelincir di tikungan licin. Sementara Veda tetap tegak, membaca permukaan aspal dengan naluri yang hanya dimiliki mereka yang tumbuh dari jalanan. Lap terakhir tiba. Veda berada di posisi 2, tepat di belakang pembalap akademi juara dunia. Tikungan terakhir menjadi saksi duel sunyi itu. Pembalap akademi menutup semua jalur, mencoba mempertahankan kemenangan terakhir mereka. Tapi Veda tahu satu hal, keberanian tidak bisa ditutup dengan data. Ia melompat keluar jalur racing line, menembus genangan air yang seharusnya mematikan grip. Semua orang menahan napas. Motor bergoyang, ban hampir lepas kendali, tapi di detik terakhir, ia berhasil menyalip di garis finish.
Setengah ban di depan. Dunia berhenti sejenak, namun tak ada selebrasi. Begitu melewati garis, mesin Veda mati kehabisan bahan bakar. Ia turun dari motor, berjalan pelan sambil menatap ke arah langit yang kini mulai cerah. Dari balik visor yang berembun, senyum tipis muncul di wajahnya. "Sudah cukup," bisiknya. Penonton berdiri, bukan karena kemenangan, tapi karena mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar lomba. Beberapa menit kemudian, di ruang konferensi pers, jurnalis Lucia Ferrani menatap ke kamera sambil menahan air mata. Ia datang tanpa akademi, tanpa dukungan, dan berakhir dengan kehormatan. Dunia menolak Veda Ega Pratama, tapi sejarah menerimanya. Kalimat itu menyebar ke seluruh dunia seperti api di padang kering. Dan malam itu, ketika sirkuit sudah sepi dan lampu mulai padam, motor tua Veda masih berdiri di pit lane, basah oleh hujan tapi berkilau oleh pantulan cahaya terakhir. Seorang petugas kebersihan yang lewat berhenti sejenak, menatap motor itu, lalu berkata pelan, "Anak itu membuat Eropa berlutut." Dari kejauhan, langit Valencia perlahan cerah, dan legenda dari timur resmi lahir, bukan di podium, tapi di hati semua orang yang pernah bermimpi meski tanpa fasilitas.